Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah sore yang berbahagia ini. Allah mudahkan untuk kita semuanya kembali bermajlis ilmu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di sore yang berbahagia ini melanjutkan bahasan fikih wanita, dan kita bahas pada perjumpaan sore yang mulia ini, yaitu fikih haji. Fikih haji. Saudari-saudari rahimakumullah, kita akan belajar bagaimana seorang memahami, demikian menunaikan dan praktek langsung ya amalan haji. Definisi haji, al-qasdu. Secara bahasa, haji adalah al-qasdu, yaitu menuju atau berniat. Adapun secara syar'i, haji adalah beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan manasik haji di tempat khusus, di waktu khusus, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji itu salah satu ibadah, bahkan ibadah yang agung, yaitu rukun di dalam Islam. Maka haji adalah seorang berniat untuk beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan manasik haji. Apa itu manasik haji? Amalan-amalan haji di waktu khusus, di tempat khusus, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah haji. Adapun hukumnya haji, keutamaan haji, haji merupakan rukun di dalam Islam dan kewajiban yang agung di dalam Islam. sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 97,
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan wajib bagi manusia untuk haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menempuh jalan untuk melaksanakan haji. Ini surat Ali Imran ayat 97. Wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah, ya, yang punya kitab fikih muyasar ya bisa dilihat ya, yang punya kitab fikih muyasar ya, ada fikih secara umum ya, insyaallah kita kaji dari kitab fikih muyasar. Adapun pembahasan fikih wanita secara khusus insyaallah ya kita akan pakai satu ya kitab khusus insyaallah setelah selesai fikih umum ya. Dan fikih umum kita pakai dari fikih muyasar. Saudari-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan yang kelima haji. Ya, inilah hukum melaksanakan haji adalah rukun atau fardu yang paling besar di dalam Islam bagi yang mampu. Para bunda rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa kewajiban haji itu 1 kali dalam seumur hidup. Ya, kewajiban melaksanakan haji itu 1 kali seumur hidup kita. Berarti haji yang kedua dan seterusnya itu sunnah. Ya, haji yang kedua dan seterusnya hukumnya adalah sunnah. Adapun keutamaan haji, di antaranya Rasulullah bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah sampai kepada umrah berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mohon maaf, kipas belakang bisa dihidupkan betul deh. Kontrolnya dari belakang deh. Alhamdulillah. Yang paling kecil aja nggak apa-apa. Matur nuwun. Jazakumullah khairan. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, itu tadi keutamaan haji. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, dalam hadis yang lain, hadis yang kedua, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk
Barang siapa yang melaksanakan haji, ia tidak berucap kotor, ia tidak berbuat dosa selama haji, raja'a kayaumi waladathu ummuh, maka ia pulang dari haji seperti baru dilahirkan ibundanya. Ya, ini saudari-saudari rahimakumullah, keutamaan haji. Kalau hajinya baik, hajinya mabrur, ia meninggalkan ucapan yang tidak baik, ia meninggalkan dosa-dosa, ya maka pulang itu seperti baru dilahirkan ya oleh ibundanya. Berarti masih bersih, masih suci, ia bersih dari dosa-dosa. Ini keadaannya. Selain yang pertama tadi, tidak ada balasannya kecuali surga. Yang kedua, lahir seperti baru saja ya dilahirkan ibunya. Saudari-saudari rahimakumullah, ini keutamaan haji ya. Dan kewajiban haji dalam seumur itu hanya satu kali. Adapun tambahannya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian untuk melaksanakan haji, maka tunaikanlah. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah. Maka seorang bertanya, apakah kewajiban haji itu setiap tahun sekali? Ya, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kewajiban haji itu 1 tahun sekali? Ya, maka Rasulullah menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum." Kalau aku menjawab iya, maka sungguh akan wajib setahun sekali, namun kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Ya, maka ini syariat Allah itu semua sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak mampu, kecuali seorang yang memiliki uzur, memang tidak mampu. Ya, seorang yang memiliki uzur memang tidak mampu, maka tidak wajib. Rukun Islam semuanya ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat. Tidak mampu salat, salat semampunya, tidak harus berdiri, tidak harus duduk, boleh berbaring. Tidak mampu berwudu, maka silakan tayamum. Ia mengeluarkan zakat, tidak mampu, tidak wajib. Berpuasa Ramadan, tidak mampu, ia tidak usah puasa Ramadan. Nanti kalau mampu bayar hutang Ramadan. Atau kalau tidak mampu selamanya, cukup dengan membayar fidyah. Haji juga demikian, tidak mampu, maka tidak wajib. Ya, ini yang paling besar dalam Islam, yang namanya rukun Islam. Itu saja semua sesuai kemampuan kita. Jadi Islam agama yang mudah ya para bunda rahimakumullah. Islam agama yang mudah, alhamdulillah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini sangat mudah. Walan yusyadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada yang menyulitkan diri, memberatkan diri kecuali akan binasa. Ya, jadi syariat di dalam Islam ini semuanya mudah, walhamdulillah, termasuknya tadi haji. Apakah haji itu wajib setahun sekali atau setiap tahun sekali? Jawab Nabi, kalau aku katakan iya pasti wajib, tapi kalian tidak mungkin mampu.
Para bunda rahimakumullah, yang memiliki kemampuan segera tunaikan haji. Kalau sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan haji, maka segera, dan tidak boleh menunda tanpa uzur, tanpa alasan yang benar. Ya, tidak boleh menunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ilal haji." Segeralah tunaikan haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Karena setiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Rintangan apa yang akan terjadi setelahnya. Mampu ditunda-tunda, tahu-tahu usahanya rugi misalnya. Mampu masih menunda-nunda haji, ternyata sakit setelahnya. Ya, maka kewajiban haji ini segera, jangan ditunda-tunda. Kalau mampu, segera. Nah, kalau seperti sekarang bagaimana para bunda? Antrinya sekarang berapa tahun? Ya, 21 ya, mungkin yang sudah update katanya sampai 30 tahun. Sebagian tempat sampai 60 tahun. Sebagian kota antrinya sampai 60 tahun. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Daftar haji atau berangkat umroh duluan? Ya, tetap ya sesuai kemantapan hati. Kalau mendaftar haji, bismillah, mudah-mudahan nanti ada percepatan misalnya. Harusnya 30 tahun jadi 5 tahun misalnya. Alhamdulillah. Ya, oh masya Allah, alhamdulillah. Sudah nyala kipasnya, alhamdulillah, masya Allah. Saya termasuk yang gampang keringetan ya. Alhamdulillah. Tapi kalau merasa antri 30 tahun, saya sekarang umur 40 tahun atau 50 tahun, kok khawatir sudah sangat sepuh. Seandainya benar 30 tahun, saya ingin dahulukan umroh misalnya, boleh. Karena umroh ini tidak pakai antri ya. Alhamdulillah. Umroh bisa langsung berangkat. Alhamdulillah. Ya. Sampun Bu, matur nuwun. Sekarang ini umroh paling murahnya berapa para bunda? Ya, di bawah 30 ya masih ada. Di bawah 30 yang paling murah. Di bawah 30 juta maksudnya. Ada yang 27,5 ya. Alhamdulillah. Tapi kok tetap mantep pengen daftar haji dulu, berapapun antrinya monggo, boleh. Kok nanti ada rezeki lagi kemudian berangkat umroh, ya silahkan. Alhamdulillah. Yakin, optimis ya. Jadi yang sudah punya kesempatan, punya kemampuan, terpenuhi syaratnya, segera tunaikan haji. Haji ada berapa macam para bunda? Di kita ada 3 ya. Haji reguler, ya ada haji plus, dan satu lagi haji furoda. Ya ini tambahan, ini nggak dicatat nggak apa-apa kalau ini ya. Haji reguler yang tadi antrinya 30 tahun tadi, itu reguler. Haji plus itu lebih mahal ya. Kalau tadi tahun ini reguler berangkat dengan membayar totalnya 25 dengan tambahan, jadi 39 juta ya untuk haji reguler. 39 juta. Haji plus itu ngantri 4 tahun. Ia bayarnya sekitar 100 sekian juta ya. 120, ada yang 150 sesuai dengan paket yang dipilih ya, bimbingan yang dipilih. Nah, yang ketiga tadi yang paling mahal para bunda ya, namanya haji bukan plus tapi yang ketiga tadi furoda. Ya, haji furoda itu sekarang daftar langsung berangkat. Ya, sekarang daftar langsung berangkat.
Tapi 3 kali lipatnya plus tadi. Jadi kalau plus 100 yaitu 300, 400 ya kurang lebih, sesuai dengan fasilitas nanti yang dipilih ya. Kurang lebihnya 300 juta ya. Itu furoda, haji furoda 300, sekarang daftar, insya Allah langsung berangkat ya. Bahkan sekarang mudah, tinggal pilih ustadznya mau sama siapa bisa. Ya alhamdulillah. Tapi tadi ya, jadi kalau memang punya kelonggaran, punya harta banyak ya, haji furoda dengan 350 juta, ada uangnya mudah, bisa suami istri misalnya, segera, jangan tunda. Ya, kalau memang punya ya silahkan segera. Atau yang haji plus tadi nunggu 4 tahun, insya Allah berangkat ya, 100 sekian juta. Ya, kalau ada minimal yang tadi haji reguler tadi, yang umum tadi, tapi ngantrinya panjang banget ya, sabar, nggak apa-apa. Insya Allah dengan niat, Allah Maha tahu dengan niat kita. Ya, daftar haji itu berapa juta para bunda? 25 ya, 25 sudah bisa daftar. Ya, 25 diserahkan, kemudian bisa dibawa ke Depak ya, ke Kementerian Agama, kantor masing-masing, kemudian daftar. Alhamdulillah. Nama sudah masuk di urutan daftar ya. Tapi kalau sekarang panjang ya. Tadi. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, motivasi dari Nabi tadi, segera tunaikan haji. Sesungguhnya seorang tidak tahu apa yang akan menghalangi setelahnya. Ya, adapun hadis man istata al-hajja falam yahuj, barang siapa mampu haji namun tidak melaksanakan haji, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan, maka matilah Yahudi atau Nasrani. Ini cukup keras ya, peringatan dari Nabi. Hadis disebutkan dalam kitab Nailul Autor ya, hadisnya marfu' mauquf ya, hadisnya beberapa riwayat saling menguatkan. Kata Nabi SAW, yang mampu haji segera tunaikan haji, kalau tidak maka silahkan mati Yahudi atau mati Nasrani. Ya, ini ancaman ya, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam insya Allah. Seandainya ada orang kaya, orang mampu, kok tetap tidak mau menunaikan haji padahal mampu, padahal bisa, maka tentu ini terjatuh dalam dosa besar. Ya, ancamannya sangat besar tadi, namun tetap muslim ya, tidak sampai keluar dari Islam. Para bunda rahimakumullah, kita berlanjut pada syarat haji. Ya, syarat wajibnya haji. Yang pertama muslim. Maka selain muslim tidak wajib haji. Orang kafir, ya mereka kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir sudah pasti kekal di dalam neraka. Maka mereka tidak punya kewajiban. Syarat sah haji yang kedua, akal, berakal ya. Maka seorang yang hilang akalnya, kurang akalnya, maka tidak wajib haji. Bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil yang belum balik, seandainya melaksanakan haji, hajinya sah, namun belum menggugurkan kewajiban haji. Jadi anak umur 10 tahun belum balik, ya, umur 8 tahun belum balik, didaftarkan haji, berangkat haji di umur tersebut, ya hajinya seperti itu sah tidak? Hajinya sah, tapi haji tersebut belum menggugurkan kewajiban haji, belum menggugurkan rukun haji. Artinya nanti kalau sudah balik, maka tetap berkewajiban untuk melaksanakan haji. Ya, ini khusus anak kecil ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas meriwayatkan seorang wanita mengangkat anak kecil kepada Nabi.
"Ya Rasulullah, alihada hajjun?" Ketika haji wada, ada seorang ibu, seorang wanita mengangkat anaknya. "Wahai Rasulullah, apakah anak kecilku ini sudah bisa melaksanakan haji?" Maka jawaban Rasulullah, "Na'am walaki ajr." Jawaban Rasulullah, iya, boleh melaksanakan haji dan pahalanya untuk Anda, untuk ibunya, untuk orang tuanya. Ya, ini dijelaskan dalam hadis yang lain, "Ayyuma sabiyyin hajja falam yablugh fa alaihi hajjatun ukhra." Jika anak kecil melaksanakan haji, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji berikutnya atau haji yang lain ketika sudah balik. Ya, jadi anak kecil boleh melaksanakan haji, sah hajinya, tapi haji tersebut belum menggugurkan kewajiban haji. Ya, ini sama, wa ayyuma 'abdin hajja tsumma utika fa alaihi hajjatun ukhra. Demikian juga kata Nabi, seorang budak melaksanakan haji, maka kalau nanti merdeka, maka ia wajib menunaikan haji dalam Islam. Jadi posisi budak ya sama seperti anak kecil. Budak ketika melaksanakan haji boleh, sah, tapi belum menggugurkan kewajiban haji. Kecuali nanti sudah merdeka, ya baru kemudian laksanakan haji. Sehingga haji sebelumnya itu belum menyelesaikan kewajiban haji. Ini anak kecil sama dengan budak, ya hamba sahaya. Saudari-saudari rahimakumullah, budak yang melaksanakan haji ini syaratnya mendapatkan izin dari tuannya, mendapatkan izin dari pemiliknya atau tuannya. Ya, syarat wajib berikutnya ya tadi Islam, berakal, merdeka, balik. Ya, diulang tadi, syarat yang pertama muslim, yang kedua berakal, syarat yang ketiga sudah balik, syarat yang keempat merdeka. Syarat yang kelima mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji karena Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Maka syarat wajibnya haji itu mampu. Yang tidak mampu, baik itu harta ya maupun badan, maka tidak wajib haji. Jadi kemampuan harta dan kemampuan badan, ya. Kemampuan harta, demikian juga kemampuan badan. Mampu hartanya, tapi ternyata badan lemah, sudah sepuh, sudah tua, tidak mampu untuk menunaikan manasik haji. Di sana ada tawaf, ada sa'i, ada bermalam di Mina, ada wukuf di Arafah, ada bermalam di Musdalifah. Ia demikian melaksanakan amalan di hari ke-10 Zulhijjah. Kemudian setiap malamnya wajib untuk bermalam di Mina selama 2 malam atau 3 malam. Ya, demikian juga setiap siangnya setelah zuhur melempar jumrah. Nah, itu amalan cukup berat, ya. Kalau fisik tidak kuat memang berat, ya. Dan sebagian amalan bisa diwakilkan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak berangkat, kemudian nanti tawafnya didorong pakai kursi, sa'inya juga didorong pakai kursi, boleh tidak? Boleh. Karena tidak mampu melempar jumrahnya diwakilkan, boleh tidak? Boleh. Ya, ini
Jadi syarat wajibnya haji itu mampu dari sisi harta dan mampu dari sisi badan. Ya, demikian keadaan, ya, mampu dari sisi keadaan seperti aman misalnya. Kalau tidak aman maka tidak wajib haji. Ada penyakit menular atau pandemi seperti kita kemarin, maka tidak wajib karena punya udzur, ada penyakit menular. Ya, ada atau perjalanan tidak aman, adanya begal, adanya perampok, tidak aman, maka tidak wajib. Ya, tidak wajib menunaikan haji. Tambahan untuk wanita, wanita itu syarat wajibnya haji ditambah satu lagi, ya, ditambah satu lagi, yaitu memiliki mahram. Ya, untuk wanita memiliki mahram, suaminya ataukah ayahnya, mungkin pamannya, mungkin anak laki-lakinya, ya, itu bisa menjadi mahram untuk berangkat haji. Di sini dirinci para bunda, kalau ada seorang wanita harta mampu, badan sehat, keadaan semuanya memungkinkan, cuman satu, kalau mau mengangkat mahram tidak mampu, tidak ada harta untuk membiayai mahram dan tidak ada mahram. Yang seperti ini berangkat atau tidak? Ya, tadi untuk haji reguler tadi 39 juta. Punya, kalau 39, 50 juta ada. Badan sehat kuat, sudah ada panggilan. Tapi tidak ada mahram. Seperti itu bagaimana, berangkat atau tidak? Nah, di sini saya sebutkan apa yang dijelaskan para ulama, ya. Para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama menyebutkan mahram itu syarat wajib. Walaupun wanita mampu tapi tidak ada mahram, maka tidak wajib haji. Ya, jadi tidak berangkat karena tidak ada mahram. Dan mahram hukumnya wajib. Ya, pendapat yang kedua, kalau itu haji fardu, haji yang pertama, ya, berangkat tanpa mahram dan keadaan aman. Artinya aman, ya, secara umum bisa kita bayangkan, ya, umrah itu seperti apa, haji itu perjalanannya seperti apa. Tentu pembimbing tahu, ya, oh insya Allah aman ibu, perjalanan dari rumah ke bandara, bandara berangkat menuju Saudi Arabia, kemudian tinggal di, ya, asrama masing-masing, di hotel masing-masing, kemudian pelaksanaan haji juga bersama dengan rombongan, bersama dengan bimbingan travel misalnya, ya, selama melaksanakan manasik di Arafah, di Mina, di Musdalifah, aman, ya, sampai pulang kembali, maka sebagian ulama yang seperti itu membolehkan. Ya, kenapa? Karena itu haji fardu, haji pertama. Kalau haji yang kedua jelas lebih kuat pendapat yang pertama tadi, tidak boleh kalau tidak ada mahram. Ya, tidak boleh kalau tidak ada mahram untuk haji yang kedua karena sudah tidak wajib. Itu sunnah. Haji yang kedua dan seterusnya. Tapi kalau haji fardu, sebagian ulama membolehkan selama atau dengan catatan tadi aman sepanjang perjalanan sampai pulang perginya, maka boleh. Lah seperti ini fikih, ya para bunda. Fikih itu seperti itu. Kita tidak lepas dari perbedaan pendapat para ulama. Ya, kalau ada yang berpegang dengan pendapat yang pertama, saya tidak akan tunaikan haji kecuali punya mahram, ya silahkan, itu sangat kuat. Tapi ada ibu yang lain merasa saya sudah punya kesempatan, ya saya sudah mampu dan insya Allah aman, saya sudah konsultasi aman, jika saya pengen berangkat walaupun tanpa mahram.
ya silahkan. Ada yang membolehkan selama itu haji yang fardu, haji yang pertama. Insya Allah jelas ya para bunda? Ya insya Allah. Jadi biasanya ibu-ibu yang berangkat haji sendirian atau berangkat umroh sendirian, biasanya itu sudah cari gandengan. Ya sudah cari gandengan siapa? Oh dengan ibu fulanah, karena ibu fulanah itu sama suaminya misalnya. Nah biasanya sudah dari sini sebelum berangkat pun sudah punya temen ya, sehingga aman, alhamdulillah. Ya itu. Jadi kalau travel ya untuk berangkat umroh, bagaimana travel mengizinkan tidak seorang wanita sendirian berangkat umroh? Ya. Umumnya travel membolehkan. Ya, apalagi yang sudah di atas 40. Ya, lebih utama di atas 50 ya. Artinya lebih aman ya, sudah sepuh. Tapi kalau sendiri umur masih 20 tahun, 25 tahun, waduh bahaya. Jangan, lebih baik kalau saya pribadi sebagai pembimbing ada wanita umur 25 tahun pengen umroh sendiri, mungkin saya sarankan jangan. Masih sangat muda, khawatir ya. Ya, tergoda atau menggoda ya. Jadi, tapi kalau sudah ya tadi di atas 40, di atas 50 insya Allah dengan yakin aman tadi bismillah insya Allah nggak apa-apa. Paling banternya yang mengatakan wajib dengan mahram, maka hajinya tetap sah kalaupun sendirian ya, umrohnya tetap sah tapi terjatuh dalam dosa karena tanpa mahram, itu yang disebutkan. Untuk pendapat pertama maksudnya. Ya ini para bunda terkait dengan syarat ya, syarat wajibnya melaksanakan haji. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya aku sedang perjalanan perang, sedangkan istriku berangkat melaksanakan haji. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, aku perjalanan menuju peperangan, sedang istriku sedang berangkat haji. Maka kata Nabi SAW, intolik fahujja ma'aha, pulanglah, segera susul istrimu, hajilah bersama dengan istrimu. Ini diantara yang menguatkan ya, pakai mahram. Tapi di sini ada catatan. Perjalanan haji zaman dulu dengan zaman sekarang sama tidak? Ya, sekarang sudah lebih aman, alhamdulillah. Ya, apalagi sekarang rombongan ya, sudah banyak ibu-ibu yang lain ya, ada pembimbing, ada ini yang insya Allah ya tadi yang lebih menguatkan hati tadi. Kalau umur juga sudah ya banyak ya insya Allah lebih aman, apalagi nenek-nenek misalnya. Kemarin saya umroh ya, alhamdulillah saya umroh 2 kali kemarin, alhamdulillah. Umroh Ramadan, pulang 10 hari udah berangkat lagi, bimbing lagi ya. Yang umroh yang kedua ada satu jamaah saya yang perempuan sendiri, tapi sudah nenek-nenek. Beliau kurang lebih mungkin umur 65 atau berapa ya. Alhamdulillah dapat gandengan dengan seorang ibu yang bersama suaminya ya, sehingga kemana-mana bos pokoknya pegangan ibu tersebut ya. Kemana saja ikut katanya ya, mau ke Masjid Nabawi, mau ke ya kemanapun ikut pokoknya. Ya alhamdulillah, itu yang juga perjalanan insya Allah aman, pulang perginya aman, sepanjang di Makkah, di Madinah juga aman, ada temannya juga. Makanya ya pendapat yang kedua tadi cukup kuat ya, kalau memang aman ya, memang tidak mampu untuk punya mahram, tidak ada kesempatan punya mahram ya, monggo insya Allah selama Anda yakin aman, bismillah, monggo boleh berangkat ya. Kalau zaman dulu memang berat perjalanan, naik onta, di atas tandu, di atas onta, perjalanan panjang berhari-hari. Makkah Madinah saja itu bisa sampai sepekan ya, panjang perjalanannya ya. Kalau sekarang Makkah Madinah dengan kereta saja hanya ya 2 jam ya, 2 jam ya, cepat sekali
Ya, paling lama 3 jam ya. Dengan bis ya Madinah Makkah itu kurang lebih 7 jam ya. 7 jam. Perjalanan 500 km. Dan alhamdulillah ya, kota Makkah Madinah kota yang sangat aman ya, mau siangnya malamnya alhamdulillah aman sekali. Ya, ini para bunda ya terkait dengan fikih seorang wanita yang haji sendirian, yang umroh sendirian tadi. Kalau ikut pendapat yang pertama memang jelas ya, tanpa mahram jangan ya, karena banyak hadis yang melarang ya. Tapi melihat kondisi yang sekarang ya insya Allah keadaan yang cukup aman, Anda juga yakin Anda memohon pada Allah aman, monggo. Tapi kalau masih muda, masih mudi ya jangan. Karena memang ada kejadian ya, seorang wanita sendirian berangkat umroh, ternyata ada juga seorang bapak juga sendirian berangkat umroh. Satu travel, satu rombongan, terjadi fitnah. Ya, sama-sama jauh dari keluarga, sama-sama sendirian, syaitan ya pihak ketiga menggoda, terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, tapi kalau di travel-travel yang baik, travel yang sunnah, travel yang kuat ya, menjaga adab-adab, insya Allah terjaga biidznillah, insya Allah. Artinya apa sih fungsinya pembimbing? Pembimbing itu ia mengawasi, menjaga, membimbing sepanjang perjalanan, khususnya masalah ibadah. Kalau masalah teknis, keberangkatan ya, kepulangan ya, urusan koper, urusan ya hotel dan yang lain itu sudah ada yang menghandle ya. Pembimbing itu khusus membimbing ibadahnya. Jadi selalu mengawasi jamaahnya. Ya, yang kamar ini bagaimana, yang kamar sana bagaimana, ya selalu mengontrol ya. Ya mudah-mudahan ya para bunda ya, kalau belum bisa berangkat haji, insya Allah berangkat umroh ya. Allahumma amin insya Allah ya. Baik, satu pembahasan tentang hukum umroh ya. Hukumnya umroh. Para ulama berbeda pendapat antara wajibnya umrah atau sunnahnya umrah. Kalau haji tadi fardu, bahkan rukun dalam Islam. Bagaimana dengan umrah? Umrah pendapat yang lebih kuat wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ya, ini. Jadi umrah bukan rukun dalam Islam ya, yang rukun itu haji. Adapun umrah itu wajib dalam Islam, salah satu kewajiban di dalam Islam. Ibunda Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wanita ada kesempatan jihad?" Qala na'am alaihinna jihad la qitala fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, wanita punya jihad namun tidak ada peperangannya." Jihad tanpa perang. Al-hajju wal umrah. Jihad tersebut untuk wanita adalah haji dan umrah. Jadi statusnya haji dan umrah buat panjenengan para bunda, apa itu statusnya? Jihadnya wanita, perangnya wanita, perang tanpa peperangan ya. Jihad tanpa peperangan itu haji dan umrah. Ini saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hukumnya umrah ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, haji dulu atau umrah dulu, padahal haji antrinya panjang. Monggo yang menenangkan hati jenengan. Kalau niat bismillah, pokoknya saya daftar dulu, Allah Maha tahu, saya pengen haji, saya ingin tunaikan rukun haji, kemudian daftar 25 juta, silahkan. Kok ternyata tidak kesampaian, sudah meninggal misalnya, tetap dapat pahalanya insya Allah, karena sudah niat, sudah daftar, sudah bergerak, sudah berusaha.
Tapi ternyata yang lain beda, karena antri sampai 50 tahun, sudah saya dahulukan untuk umroh dulu. Itu juga silahkan. Ya mungkin dengan umroh dulu tadi, dengan biaya kurang lebih 30 juta atau kurang sedikit tadi, Anda sudah bisa melaksanakan umroh. Ya alhamdulillah, pulang kembali, selesai melaksanakan umroh, sudah menunaikan salah satu kewajiban di dalam Islam, walaupun rukun haji belum tertunaikan. Karena udzur tadi, apa udzurnya? Antrinya panjang. Ya insya Allah kesimpulannya jelas ya para bunda. Apakah haji dulu atau umrah dulu? Monggo ya, sesuai dengan kemantapan hati masing-masing, sesuai dengan ilmu yang dipelajari masing-masing. Kok saya mantap haji, silahkan segera daftar. Allah yang maha tahu. Ya, mungkin akan ada kemudahan sehingga tidak sampai 30 tahun sudah berangkat misalnya, alhamdulillah. Ya, ini berita yang sekarang untuk haji reguler sekarang di atas 65 tahun tidak diberangkatkan nggih para bunda. Ya, di atas 65 tahun tidak diberangkatkan. Mungkin faktor pandemi ya, faktor pandemi. Artinya virus masih bertebaran walaupun tidak seganas dulu. Nah, yang sepuh-sepuh khawatir membahayakan. Artinya kalau berangkat haji bahaya untuk diri sendiri ya. Itu keputusan ya pemerintah di negeri kita. Adapun di 65 ke bawah alhamdulillah bisa berangkat ya, alhamdulillah. Jadi mungkin keluarga kita ada yang berangkat. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya ini yang kita pelajari fikih haji pada awal pembahasan. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya tentang fikih haji insya Allah bi'idnillahi ta'ala. Dan kajian kita insya Allah bergantian ya antara tafsir dengan fikih ya, bergantian tafsir fikih demikian insya Allah ya, kecuali ada tematik yang mau disampaikan nggak apa-apa ya, kalau dari admin, dari panitia, dari para bunda mungkin ada tema yang mau dibahas, nanti sampaikan ke saya, insya Allah kita selai dengan tematik ya, monggo boleh insya Allah sampaikan ke panitia ya, insya Allah kita bisa bahas tema yang mungkin sangat kita butuhkan. Jadi demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kenapa ada haji reguler plus dan furoda? Apa di situ ada bisnis? Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, kalau panjenengan punya usaha jasa, kira-kira tarifnya sama tidak antara yang ekonomi ya, mungkin bisnis dengan VIP, kira-kira tarifnya sama tidak? Fasilitasnya sama tidak? Ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi kalau reguler yang tadi antri 25 tahun, 30, itu memang Saudi memberikan jatah sesuai dengan jumlah penduduk, jumlah kaum muslimin. Dan alhamdulillah ya, kita ini, negeri kita ini paling besar dari semua kaum muslimin yang ada. Ya, saya ada daftarnya. Indonesia itu nomor 1 yang diberangkatkan tahun ini 100.000. Disusul negeri kaum muslimin yang kedua Pakistan. Ya, mereka diberangkatkan 80.000. Ya, baru kemudian berikutnya ada yang cuma ratusan, ada yang diberangkatkan hanya 100, hanya 200, hanya puluhan, ada negeri-negeri kaum muslimin yang kecil ya. Nah, kalau biasanya itu prosentase setiap 1 jutanya diberangkatkan 1.000. Nah, kita ini, negeri kita itu jumlah penduduknya 250 juta. Jadi wajarnya, normalnya yang diberangkatkan setiap tahun itu 250.000.
Tapi karena pandemi sekarang ini hanya 100.000. Itu reguler. Ya. Adapun yang tadi yang plus itu pemerintah Saudi punya visa haji yang itu berbeda dengan reguler, dengan jatah tadi. Ada plus, ada furoda. Ya, mereka yang mengatur semuanya. Ada orang-orang khusus yang mungkin butuh segera, ya mampu dengan dana tadi. Demikian juga fasilitas yang mahal juga berani atau ada kesempatan untuk membeli, alhamdulillah. Jadi kita yang mungkin belum mampu plus, belum mampu furoda, insya Allah tidak usah ngiri ya, jatahnya tetap sama, insya Allah. Tidak menggeser jatah yang tadi 100.000 tadi, tidak menggeser. Ya, sudah, insya Allah dengan hati lapang kita Allah berkahi, insya Allah ya. Ya, ini para bunda, kalau kaitannya dengan pertanyaan macam-macam haji tadi ya, saya sampaikan kalau mungkin ada panjenengan ataupun keluarga, teman dekat yang memang mampu, ya sampaikan saja, ibu haji plus saja, tidak lama-lama sudah berangkat. Ada lagi yang lebih mampu, ibu langsung berangkat dengan furoda saja. Ya, furoda itu langsung berangkat tahun tersebut, ya daftar tahun tersebut, insya Allah langsung berangkat. Iya. Jika seorang wanita perjalanan dinas di luar kota menginap tanpa mahram, bagaimana hukumnya? Hukumnya tadi, hukum umumnya Rasulullah bersabda, la tusafirul mar'ah illa ma'a dhi mahramin masirata yaumin wa lailah. Janganlah seorang wanita sendirian bepergian jauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram, kata Nabi. Nah, perjalanan sehari semalam itu masa lalu dengan onta, dengan kuda ya. Kalau sekarang kurang lebihnya perjalanan safar itu 80 km. Di atas 80 km maka wajib dengan mahram. Bagaimana kalau perjalanan dinas? Tidak ada mahram, seorang wanita. Kembali kepada panjenengan, secara hukum tahu hukumnya ya. Dan wallahu alam, kalau ya tadi umur juga berpengaruh tadi ya, kuatnya fitnah itu juga berpengaruh dengan umur ya. Walaupun yang sudah ya umur banyak juga belum tentu aman fitnah ya, belum tentu juga, tapi jelas kalau muda itu lebih kuat ujiannya. Kalau tadi contoh ya, ada yang berangkat umroh ya, wanita sendirian, ada yang berangkat umroh laki-laki sendirian, ternyata terjatuh dalam fitnah padahal sedang melaksanakan umroh, sedang berangkat ke Makkah Madinah melaksanakan umroh, itu saja bisa terfitnah ya, apalagi selain dari amalan ibadah ya. Jadi untuk ibu yang berangkat dinas keluar kota, kalau memang harus berangkat, artinya harus buat jenengan itu harus berangkat ya, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, jaga diri dengan baik, batasi pergaulan ya, jangan sampai tergoda syaitan ya, terjatuh dalam perkara yang tidak baik ya. Syukur kalau bisa membawa mahram, jelas insyaallah aman ya. Allah taala a'lam. Terkait pertanyaan dengan haji ya ataupun umroh ya, cara teknis pelaksanaan insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Syarat wajib haji merdeka. Bagaimana dengan TKI TKW? TKI TKW merdeka ya. Ya, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita di luar negeri, mereka ya merdeka, bukan hamba sahaya ya, bukan. Hamba sahaya tidak ada di zaman sekarang ya.
Jadi sama hukumnya sebagai seorang yang merdeka. Allah taala alam. Tapi kalau sedikit menambahkan ya, TKW wanita yang bekerja di luar negeri sendirian tanpa mahram, la safar 80 kilo saja tidak boleh tanpa mahram, apalagi keluar negeri. Wanita kerja di Saudi Arabia, kerja di negeri-negeri Arab misalnya sendirian, pripun dalam pandangan Islam, boleh tidak? Jangan, itu berat. Ya, kalau itu saya pribadi lebih cenderung jangan. Ya, kenapa? Karena kerja di dalam negeri masih bisa untuk bertahan hidup insya Allah. Tidak usah jauh-jauh, dan jauh-jauh itu sangat bahaya. Jauh dari keluarga, tidak ada keluarga, tidak ada pengawasan, tidak ada yang membuat kita malu. Ya, kalau berbuat kejelekan maka ini sangat bahaya. Ya, yang pulang gendong bayi ada tidak ibu-ibu? Nah, kan tahu jawabannya toh? Ya. Yang bermasalah sampai di penjara ada tidak? Ya. Yang siap untuk dihukum pancung ada tidak? Ya, karena memang berat. Jadi wanita jangan. Wong safar 80 kilo saja harus dengan mahram, apalagi sudah pergi ya keluar negeri untuk bekerja, jangan. Kecuali laki-laki silakan. Laki-laki tidak ada kewajiban mahram ya. Justru laki-laki yang menjaga, tidak perlu dijaga. Allah taala a'lam. Wanita muda berangkat umrah sendiri, kemudian travel diminta bayar mahram. Iya. Wallahu a'lam. Kalau urusan teknis ya apakah itu syarat pemerintah Saudi kemudian harus menunjukkan mahram? Saya kurang tahu persisnya ya, apakah benar seperti itu. Kalau memang urusannya dengan mahram yang memang harus membutuhkan biaya ya, coba ibu tanya saja dari travel ya, seperti apa itu biaya mahram tadi, seperti apa rincinya gitu ya. Ya. Tapi kalau yang wanita muda ya, masih muda tanpa mahram, saya lebih cenderung jangan ya, jangan. Ya, karena khawatir ya di sana jauh dari keluarga, ini khawatir syaitan lebih kuat ya daripada hati kita. Tapi pertanyaan terakhir, pada saat melaksanakan ibadah haji apabila mau berkorban, apakah harus kambing atau ikut rombongan korban sapi? Yang melaksanakan haji itu sudah menyembelih, sudah wajib menyembelih korban di tanggal 10 ya. Kewajiban di tanggal 10 di hari Idul Adha itu kewajiban yang haji itu ada 4. Ronhat, ra, nun, mim, ta, ya, ha, ta. Melempar jumrah, romi, nun itu menyembelih korban. Ya, kemudian ha itu halak, mencukur bagi laki-laki, bagi wanita memendekkan sedikit di ujung rambut, dan ta itu tawaf. Ini semua wajib. Maka sudah tidak wajib menyembelih korban di tanah air ya, karena sudah menyembelih di sana. Menyembelih al-hadiyu namanya. Tapi kalau pengen tambah, pengen juga menyembelih lagi, boleh, tapi itu tidak wajib ya, karena sudah menyembelih di sana. Jadi kita cukupkan para bunda sore yang berbahagia ini pembahasan haji kita. Insya Allah masih berlanjut ya pembahasan haji dan umrah pada pertemuan berikutnya. Monggo bisa dibaca-baca kembali terkait haji dan umrah ya, sehingga ketika kita kajian insya Allah bisa kita pahami dengan baik, ataupun ada pertanyaan bisa kita bahas insya Allah taala. Demikian, Allah taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.